Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada sekitar tahun 1986, ketika itu Kolis masih remaja, belum menikah, dan masih duduk di bangku SMA atau STM, ia tinggal di sebuah perkampungan yang berbatasan langsung dengan wilayah Sidoarjo. Di kampung tersebut, Kolis memiliki beberapa teman dekat, jumlahnya sekitar 7 orang. Mereka menjalin pertemanan yang erat dan hampir setiap hari sepulang sekolah selalu berkumpul di rumah salah satu dari mereka yang bernama Tony. Rumah Tony menjadi semacam markas tempat mereka menghabiskan waktu bersama, terutama untuk bermain musik, karena mereka tergabung dalam sebuah grup band kecil. Selain bermain musik, mereka juga memiliki kegemaran lain, yakni mencari ikan di sungai. Namun, cara mereka mencari ikan terbilang tidak lazim. Mereka tidak menggunakan jaring atau alat pancing, melainkan dengan membeli racun pestisida dari toko bangunan. Racun itu kemudian disebar ke sungai, dan mereka akan segera berlari ke ujung sungai untuk menunggu ikan-ikan yang mabuk dan terapung. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan setiap hari Sabtu malam Minggu. Di seberang rumah Tony, terdapat sebidang tanah kosong yang pada waktu itu ditanami pohon-pohon pisang oleh warga sekitar. Meskipun warga mengetahui siapa pemilik asli lahan itu, karena belum dibangun apapun, mereka memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam. 6 bulan berselang sejak warga menanami tanah itu, pemiliknya datang dan menyampaikan bahwa sebentar lagi lahan tersebut akan dibangun rumah karena telah berpindah tangan kepada pembeli baru. Setelah panen pisang terakhir, warga menebangi pohon-pohon tersebut dan tak lama kemudian berdirilah sebuah rumah baru. Rumah itu kemudian ditempati oleh sepasang suami istri yang tergolong masih muda, berusia sekitar 25 hingga 27 tahun. Pasangan ini telah memiliki seorang anak berusia sekitar 2 tahun. Seiring waktu, warga mulai menyadari bahwa pasangan muda itu memiliki sikap yang cenderung tertutup dan tidak bersosialisasi. Mereka jarang terlihat keluar rumah, bahkan ketika ada kegiatan warga seperti kerja bakti atau gotong royong, mereka selalu absen dan memilih untuk pergi entah kemana. Sikap mereka yang tertutup membuat warga mulai merasa tidak simpatik. Karena rumah Tony berada tepat di seberang rumah pasangan tersebut, maka Kolis dan teman-temannya, yang hampir setiap hari berkumpul di sana, tak bisa menghindari untuk mengetahui apa saja yang terjadi di dalam rumah itu. Mereka pun menyadari bahwa sang suami ternyata memiliki temperamen tinggi dan tidak segan menggunakan kekerasan fisik terhadap istrinya. Pernah pada suatu waktu, pasangan suami istri itu bertengkar hebat hingga keluar ke teras rumah. Saat itu Kolis dan teman-temannya sedang bersantai sambil bermain gitar. Mereka menghentikan kegiatan mereka ketika mendengar keributan tersebut. Ketika melihat langsung sang suami memukul istrinya, mereka merasa geram dan segera menghampiri untuk melerai serta menasihati. Namun, tindakan mereka tidak diterima dengan baik oleh sang suami yang justru menunjukkan kemarahan dan menolak campur tangan siapapun. Setelah kejadian itu, mereka bersepakat untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada ketua RT setempat. Sang ketua RT pun segera menegur sang suami dan menyampaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan. Awalnya, sang suami mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ketua RT pun memberikan kesempatan agar kejadian itu tidak terulang lagi. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah pasangan tersebut terlihat lebih tenang. Tidak terdengar lagi pertengkaran seperti sebelumnya. Namun, pada suatu hari Sabtu, seperti kebiasaan yang sudah berlangsung, Kolis dan teman-temannya kembali mencari ikan dan memasaknya di rumah Tony. Sekitar pukul 7 malam setelah salat Isya, mereka tengah menikmati hasil tangkapan mereka. Tiba-tiba dari arah rumah pasangan itu terdengar suara pecahan piring yang dilempar, menandakan adanya pertengkaran kembali. Mengetahui hal itu, mereka segera berinisiatif untuk kembali melaporkan kepada ketua RT. Namun, karena malam itu sang ketua RT sedang tidak berada di rumah, mereka pun menghubungi orang tua masing-masing. Para orang tua, termasuk orang tua Kolis, datang beramai-ramai menuju rumah pasangan tersebut. Meski warga sudah berteriak-teriak memanggil, pasangan itu tidak keluar juga, mungkin karena malu.
Barulah keesokan harinya, ketua RT datang kembali dan menegur sang suami. Kali ini, dengan nada penuh penyesalan, sang suami mengakui kesalahannya dan membuat janji kepada ketua RT, bahwa apabila sampai ia kembali bertengkar dengan istrinya dan diketahui oleh warga, maka ia bersedia untuk diusir dari kampung. Sayangnya, janji itu tidak bertahan lama. Pada hari Senin pagi, warga dikejutkan oleh kabar yang mengejutkan. Sang suami menghubungi ketua RT dan dengan suara yang tenang namun membuat bulu kuduk berdiri, ia mengakui bahwa ia telah membunuh istrinya pada malam sebelumnya. Ketua RT sempat terkejut dan memastikan ulang pengakuan tersebut. Namun, sang suami dengan tenang menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan diri. Ia kemudian dijemput dan dibawa ke kantor polisi. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pada malam kejadian, keduanya kembali terlibat pertengkaran hebat. Dalam keadaan emosi, sang suami menutup wajah istrinya dengan bantal hingga kehabisan napas dan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, rumah tersebut menjadi kosong, tak berpenghuni. Hari demi hari berlalu, hingga berminggu-minggu rumah itu tetap tak tersentuh dan mulai dianggap menyeramkan oleh warga sekitar. Cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara jeritan perempuan dari dalam rumah tersebut. Ada pula yang mengaku melihat bayangan samar seorang perempuan yang tampak berjalan mondar-mandir dari teras menuju dalam rumah, padahal rumah itu selalu dalam keadaan terkunci. Mendengar kisah-kisah itu, Kolis dan teman-temannya sempat mempertanyakan kebenarannya. Mereka merasa heran karena selama ini, mereka hampir setiap malam nongkrong di rumah Tony yang berada tepat di seberang rumah kosong itu. Bahkan kadang pulang hingga dini hari atau menjelang subuh, namun tidak pernah sekalipun mengalami kejadian aneh. Keraguan itu pun terus menghantui pikiran mereka. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa warga kampung terus membicarakan hal-hal ganjil yang tidak pernah mereka alami secara langsung. Namun, meskipun mereka tak pernah merasakan gangguan apapun, cerita mistis terus saja berkembang di kalangan warga. Walaupun demikian, hal tersebut tak membuat Kolis dan teman-temannya mengurungkan kebiasaan mereka. Mereka tetap melanjutkan rutinitas nongkrong mereka seperti biasa. Pada suatu malam, Kolis dan teman-temannya tengah asyik berkumpul seperti biasa. Saat itu, datanglah seorang tukang nasi goreng. Mereka memang memiliki langganan tukang nasi goreng bernama Pak Bejo, yang biasanya lewat membawa kentongan sebagai penanda kehadirannya. Ketika kentongan terdengar dipukul, beberapa dari mereka sempat bertanya-tanya apakah itu Pak Bejo. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata bukan. Karena bukan tukang langganan, mereka pun memutuskan untuk menunggu Pak Bejo seperti biasanya. Tukang nasi goreng itu sempat menawarkan dagangannya, namun mereka menolak dengan alasan sedang menunggu langganan. Mereka juga merasa heran karena baru kali ini melihat tukang nasi goreng tersebut, tampaknya ia adalah pendatang baru di wilayah itu. Setelah itu, tukang nasi goreng tersebut berjalan melewati mereka dan berhenti tepat di depan rumah kosong yang dikenal masyarakat setempat sebagai rumah angker. Mereka tidak merasa curiga, tetap melanjutkan kegiatan bermain gitar seperti biasa. Sekitar 10 menit kemudian, suara kentongan kembali terdengar dari arah tukang nasi goreng itu. Ia kembali menawarkan nasi goreng. Teman-teman Kolis pun dengan sopan menyampaikan bahwa mereka tidak berminat. Namun tak lama kemudian, tukang nasi goreng itu kembali menghampiri mereka sambil mengatakan bahwa ada seseorang yang sebelumnya memesan nasi goreng dari rumah yang ada di depan. Ia mengaku telah mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada yang keluar untuk mengambil pesanannya. Mendengar hal itu, Kolis dan teman-temannya langsung berdiri. Mereka ingin memastikan rumah mana yang dimaksud, karena yang disebutkan adalah rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Tukang nasi goreng itu tampak terkejut ketika dijelaskan bahwa rumah tersebut tidak ditempati siapapun. Ia bersikeras bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada tangan putih yang keluar dari dalam rumah, melambai ke arahnya, tampak seperti tangan seorang perempuan. Ia bahkan sempat berdialog dengan sosok itu dan langsung membuatkan nasi goreng sesuai permintaan. Menurut pengakuannya, setelah nasi goreng selesai dibuat, ia menoleh untuk menyerahkan, namun tidak menemukan siapapun.
Ia kembali memukul kentongan dan memanggil, tapi tetap tidak ada tanggapan. Cerita itu membuat Kolis dan teman-temannya tersentak. Mereka pun menjelaskan bahwa rumah itu sudah lama tidak dihuni karena sebelumnya pernah terjadi peristiwa tragis di sana. Seorang perempuan yang tinggal di rumah itu telah meninggal secara mengenaskan, dan sejak saat itu rumah tersebut dibiarkan kosong. Tukang nasi goreng itu tampak mulai percaya dengan penjelasan mereka. Ia berpamitan dan keesokan harinya tak terlihat lagi lewat di sekitar sana. Kejadian tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi Kolis dan teman-temannya. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa rumah itu memang memiliki aura yang tidak biasa. Namun mereka juga merasa bingung, karena selama ini mereka sering nongkrong hingga larut malam di sekitar rumah tersebut, bahkan hingga subuh, dan tidak pernah mengalami gangguan apapun. Salah satu dari mereka sempat melontarkan usulan jika benar rumah itu berhantu, mengapa mereka tidak pernah melihat wujud penampakannya. Ia mengusulkan agar mereka mencoba bermain jelangkung di dalam rumah itu pada tengah malam. Ia ingin membuktikan apakah benar-benar ada sosok gaib yang menghuni rumah tersebut. Usulan itu disambut dengan antusias. Mereka mulai merencanakan untuk membuat boneka jelangkung. Esok paginya, mereka pergi ke pasar dan membeli batok kelapa untuk membuat gayung serta membeli jangka yang sudah dilengkapi kapur tulis seperti yang biasa digunakan di sekolah. Setelah semua bahan tersedia, mereka merakit boneka jelangkung tersebut dan mengenakannya dengan sebuah kaos. Pada malam harinya, sekitar pukul 10 malam, mereka mulai berkumpul dan minum kopi bersama. Menjelang pukul 12, mereka bersiap masuk ke dalam rumah kosong itu. Di samping rumah, terdapat tembok setinggi pusar orang dewasa yang memudahkan mereka untuk melompat ke dalam. Setelah berada di teras rumah, mereka menyiapkan papan yang bertuliskan huruf-huruf alfabet sebagai media komunikasi jika jelangkung benar-benar bergerak dan menunjuk huruf tertentu. Salah satu dari mereka, bernama Musri, mengambil peran utama dalam memimpin ritual tersebut. Ia mulai melafalkan mantra jelangkung dengan semangat, meski sebagian dari mereka malah tertawa kecil karena menganggap lafal mantra itu terdengar lucu. Pada pengucapan mantra yang pertama dan kedua, tidak terjadi apapun. Namun Musri meyakinkan mereka bahwa biasanya respon terjadi setelah pengucapan mantra yang ketiga. Meski setengah ragu dan mulai merasa malas, mereka tetap mengikuti permintaan Musri. Saat mantra ketiga dilafalkan, tiba-tiba boneka jelangkung yang mereka pegang bersama mulai bergerak sendiri. Mereka semua terkejut karena merasakan beban boneka itu menjadi jauh lebih berat. Bahkan mereka harus menggunakan kedua tangan untuk menopangnya. Musri memperingatkan agar tidak ada yang melepaskan pegangan. Boneka tersebut terus bergerak dengan berat yang terasa tidak wajar. Dalam suasana tegang itu, Musri mulai mengajukan pertanyaan kepada boneka jelangkung. Ia menanyakan siapa nama sosok yang hadir. Jangka kapur yang dipasang mulai bergerak dengan perlahan, menunjuk huruf demi huruf. Huruf pertama yang ditunjuk adalah K, kemudian I, dilanjutkan dengan K, dan kembali ke I. Mereka pun menyimpulkan bahwa nama yang ditunjukkan adalah Kiki. Boneka tersebut tampak bergerak ke atas dan ke bawah seolah mengangguk. Musri kemudian mencoba bertanya lebih lanjut tentang keberadaan sosok itu. Namun sebelum jawaban diperoleh, terdengarlah suara tawa seorang perempuan dari dalam rumah. Suara itu terdengar keras, menggema di tengah kesunyian malam. Mendengar suara tersebut, kelima anak muda itu langsung panik. Tanpa berpikir panjang, mereka melemparkan boneka jelangkung dan lari tunggang langgang, kembali ke rumah masing-masing. Meski awalnya mereka tidak merasa takut, suara tawa misterius itu cukup membuat nyali mereka ciut dalam sekejap. Keesokan paginya, mereka kembali bertemu. Dalam pertemuan itu, muncul pertanyaan tentang nasib boneka jelangkung yang semalam mereka tinggalkan di rumah kosong. Sebagian dari mereka mulai menyuarakan ketakutan, membayangkan jika roh yang sempat hadir kembali masuk ke dalam boneka tersebut. Namun, akhirnya diputuskan untuk membiarkannya tetap di sana, tidak perlu diambil atau disentuh lagi. 2 hari setelah kejadian itu, tepat di hari Sabtu, mereka kembali berkumpul seperti biasa untuk mencari ikan di sungai.
Seperti yang sering mereka lakukan, mereka membeli racun pestisida dari toko bangunan, lalu menyebarkannya ke aliran sungai. Beberapa dari mereka kemudian berlari ke ujung sungai untuk menunggu saat ikan-ikan mulai mabuk agar mudah diambil menggunakan jaring dan dimasukkan ke dalam karung. Hari itu, yang mendapat giliran untuk mengambil ikan adalah Kolis dan Musri. Sosok Musri sendiri memiliki kisah tersendiri. Ia seumuran dengan Kolis, namun memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna. Mata kanannya tidak berfungsi normal, menyebabkan penglihatannya tidak sebaik orang lain. Meski begitu, Musri tetap menjalani hidupnya seperti biasa dan bahkan menjalin hubungan dengan seorang gadis yang tinggal tidak jauh dari tempat mereka. Hubungan itu sudah berjalan sekitar 6 bulan. Saat mereka berjalan menyusuri sungai, Musri mulai bercerita tentang hubungannya yang mulai terasa menyakitkan. Ia mengaku sering dihina oleh kekasihnya sendiri, terutama tentang kondisi matanya. Kata-kata yang menyakitkan itu membuatnya merasa sangat terluka. Ia tidak habis pikir, bagaimana seseorang yang dulu begitu menerima keadaannya, kini justru mulai menghina dan merendahkannya. Kolis mencoba menenangkan Musri dengan menganggap bahwa mungkin saja sang kekasih hanya bercanda. Namun, Musri terdiam. Mereka melanjutkan kegiatan mengambil ikan, lalu membawa hasilnya pulang. Menjelang sore, Musri berpamitan. Ia mengatakan hendak mengantar ibunya. Malamnya, ia tak juga kembali, hingga membuat teman-temannya bertanya-tanya. Karena khawatir, salah satu dari mereka memutuskan untuk mengantar sebagian ikan ke rumah Musri. Namun, saat tiba di sana, Musri tidak ditemukan di rumah. Hari berikutnya, kabar mengejutkan datang. Musri dikabarkan telah meninggal dunia. Ia ditemukan telah mengakhiri hidupnya dengan meminum racun pestisida. Racun itu diyakini berasal dari sisa racun yang sebelumnya mereka gunakan saat mencari ikan di sungai. Kabar itu membuat Kolis dan teman-temannya sangat terpukul. Mereka merasa tidak percaya bahwa Musri benar-benar mengakhiri hidupnya, terlebih dengan cara yang begitu tragis. Kolis sendiri merasa sangat terpukul karena ia menjadi orang terakhir yang mengetahui keluh kesah Musri. Ia teringat bahwa dalam percakapan terakhir mereka, Musri tidak hanya mengeluhkan hinaan dari sang kekasih, tetapi juga menyebutkan bahwa ia pernah disuruh mati. Bahkan, Musri sempat mengatakan bahwa ia ingin meminum racun itu saja agar kekasihnya puas. Saat mendengar hal itu, Kolis mengira Musri hanya bercanda. Ia tidak menanggapinya dengan serius karena saat itu mereka sedang sibuk mengurus ikan. Namun kini, semuanya terasa sangat menyesakan. Setelah kabar kematian Musri menyebar, barulah Kolis menceritakan semuanya kepada teman-teman lainnya, termasuk tentang perkataan terakhir Musri yang begitu menyayat hati. Beberapa teman mulai mengaitkan kejadian itu dengan peristiwa jelangkung yang mereka lakukan sebelumnya. Ada yang mulai berandai-andai, jangan-jangan Musri meninggal karena pengaruh dari boneka itu, apalagi sejak kejadian di rumah kosong tersebut, boneka itu belum pernah dikembalikan atau dibuang. Ada kemungkinan roh yang pernah masuk ke dalam boneka itu membawa pengaruh buruk bagi Musri. Namun Kolis menolak anggapan tersebut. Ia tetap berpegang bahwa kematian Musri adalah karena tekanan emosional dari hubungannya, bukan karena hal mistis. Ia merasa bahwa mengaitkan semuanya dengan jelangkung hanya akan menambah luka dan tidak menyelesaikan apapun. Sejak kejadian itu, mereka menjadi jarang berkumpul di rumah Tony. Setelah 40 hari berlalu sejak kepergian Musri, mereka bersama-sama datang ke rumah duka untuk mengikuti tahlilan. Dalam suasana hening dan khusyuk itu, Kolis tiba-tiba merasa melihat sesuatu yang membuatnya tak tenang. Dari balik kelambu, ia melihat ada sosok yang membuka tirai dan mengintip ke arah mereka. Ia merasa yakin bahwa sosok itu adalah Musri. Ketika ia menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya, sebagian besar dari mereka tidak percaya. Karena merasa ceritanya tidak dianggap, Kolis pun memilih diam. Namun keesokan harinya, satu persatu dari teman-teman Musri mulai menceritakan pengalaman aneh yang mereka alami malam itu. Mereka mengaku didatangi oleh sosok Musri, bukan dalam wujud fisik,
tetapi melalui bisikan yang terdengar jelas di telinga mereka saat tertidur. Salah satunya adalah Tony, yang mengaku mendengar suara khas Musri membisikkan ajakan untuk bermain jelangkung. Tony tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat itu, karena kamar yang ia tempati hanya dibatasi oleh kain kelambu, bukan pintu yang sebenarnya. Dalam keadaan setengah sadar dan tubuh yang tidak bisa bergerak, ia mendengar suara itu memanggil dan mengajak untuk kembali bermain jelangkung. Tony yakin itu adalah suara Musri. Ketika ia mencoba menoleh, tidak ada siapapun di sana. Tapi suara itu begitu nyata, membuatnya tidak bisa tidur lagi malam itu. Yang mengejutkan, pengalaman serupa juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Mereka juga mengaku mendengar bisikan di telinga yang mengajak untuk kembali bermain jelangkung. Tak ada sosok yang terlihat, tapi suara yang mereka dengar sangat mirip dengan suara Musri. Ajakan itu selalu terdengar serupa, seolah-olah berasal dari roh Musri yang ingin mereka kembali ke rumah kosong itu. Hari-hari setelah kejadian itu diwarnai dengan rasa takut. Meskipun yang datang adalah teman mereka sendiri, tetap saja mereka merasa tidak tenang. Namun, rasa takut itu hanya berlangsung sampai hari ke-40 sejak kematian Musri. Setelah itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami. Waktu pun terus berlalu. Rumah yang menjadi awal dari kejadian mistis itu tetap kosong, semakin terbengkalai, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Atapnya mulai roboh, dan pagar depannya yang dahulu rapi kini mulai terkelupas catnya. Meski demikian, mereka tetap sesekali berkumpul di rumah Tony, meskipun suasana tidak pernah sama lagi seperti sebelumnya. Hingga pada suatu hari, Tony mengalami sakit yang cukup serius. Ia mengalami demam tinggi yang berkelanjutan dan akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Tony dinyatakan menderita penyakit tipes. Tak berselang lama sejak dirawat, hanya dalam waktu kurang dari seminggu, Tony dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini pun mengguncang suasana. Sejak saat itu, muncul kembali berbagai dugaan dari teman-temannya yang mulai mengaitkan kejadian ini dengan permainan jelangkung yang pernah mereka lakukan dahulu. Holly sendiri ikut diliputi rasa takut. Setelah beberapa bulan sebelumnya Musri meninggal, kini Tony menyusul. Tinggal menyisakan 3 orang saja, yakni Hollis, Fajar, dan Angga. Ketiganya mulai merasa cemas dan penuh was-was, dihantui pikiran bahwa perbuatan masa lalu mereka mungkin memiliki kaitan dengan kematian-kematian tersebut. Ketakutan semacam itu sempat menghantui hari-hari mereka. 2 tahun setelah kepergian Tony, Hollis menerima kabar buruk lainnya. Fajar mengalami kecelakaan di sebuah jalan raya ketika tengah mengantar ayahnya. Yang membuat aneh adalah, dalam kecelakaan itu Fajar meninggal di tempat, sementara sang ayah hanya mengalami luka ringan berupa lecet di bagian kaki. Pikiran Hollis semakin tak karuan. Tekanan batin semakin berat. Dirinya semakin stres memikirkan rangkaian kematian yang menimpa teman-temannya satu persatu. Tak lama berselang, tepatnya 4 bulan kemudian, giliran Angga yang meninggal dunia. Saat itu, Hollis sudah mulai menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Fitri, yang kelak menjadi istri dan ibu dari anaknya, Eko. Fitri seringkali memberi Hollis semangat dan motivasi agar tak terus-menerus memikirkan kematian teman-temannya. Ia mengingatkan bahwa semua itu adalah takdir dan tidak perlu dikaitkan dengan permainan masa lalu. Namun Fitri tetap menasihati agar kejadian di masa lalu tidak terulang lagi. Dukungan dari Fitri membuat Hollis kembali bangkit. Saat itu, ia sudah menjalankan usaha sendiri di rumahnya dengan membuka jasa servis elektronik, dan kebetulan sedang ramai pelanggan. Singkat cerita, mereka pun menikah, dan pada tahun 1995, lahirlah Eko. Sejak kecil, Eko tinggal di kampung itu bersama kedua orang tuanya dan 2 orang adiknya. Saat duduk di bangku SMA, Eko mulai terbiasa dengan perilaku bapaknya yang kadang suka merenung sendirian. Ketika mood sang ayah sedang baik, semua pekerjaan servis elektronik bisa diselesaikan dengan cepat dan rapi. Namun saat pikirannya sedang tak tenang,
sang ayah bisa tiba-tiba pergi dari rumah dan baru kembali keesokan harinya, bahkan kadang hingga 2 hari lamanya. Ketika sudah pulang, beliau akan kembali bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Di masa-masa seperti itulah, ketika Hollis lebih sering pergi dan jarang berada di rumah, Eko pun akhirnya mulai belajar soal elektronik. Ia melihat sendiri bagaimana tingkah laku ayahnya terkadang terasa ganjil. Eko sendiri sempat mengalami pengalaman yang menguatkan dugaan tersebut. Saat masih kelas 1 SMA, Eko pernah naik gunung bersama teman-temannya, dan sepulang dari pendakian, sesampainya di rumah, sang ayah menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Sang ayah terlihat menunjuk-nunjuk ke arahnya, seolah melihat sesuatu yang aneh. Wajahnya menunjukkan kegusaran, lalu ia pergi keluar rumah sambil marah-marah. Eko hanya bisa menanggapi dengan datar, karena ia sudah cukup terbiasa menyaksikan perubahan perilaku ayahnya. Ia pun menyampaikan hal tersebut kepada ibunya, dan ibunya hanya menyuruhnya untuk bersabar sambil menyuguhkan kopi dan menawarkan untuk memijat sang ayah. Namun Eko menyadari bahwa setiap kali ayahnya mengalami hal seperti itu, selalu saja ada kejadian aneh yang menyusul. Malam itu, setelah pulang dari mendaki, Eko bangun tengah malam karena ingin ke kamar mandi. Saat keluar dari toilet, ia sekilas melihat sosok perempuan berjalan ke arah ruang tamu. Awalnya, ia mengira itu adalah ibunya, namun ketika diperiksa, ruang tamu tampak kosong. Ketika lampu dinyalakan pun, tak ada siapapun di sana. Saat memeriksa ke kamar orang tuanya, ia mendapati kedua orang tuanya tengah tertidur lelap. Esok paginya, Eko menanyakan hal tersebut kepada ibunya, dan ibunya meyakinkan bahwa dirinya tidak pernah bangun sepanjang malam. Saat itulah, Eko mulai berpikir bahwa mungkin saja apa yang dilihat oleh ayahnya selama ini memang nyata. Puncak dari semua keanehan itu terjadi pada tahun 2016. Ketika itu, Eko sedang berada di rumah dan membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan servis. Tiba-tiba sang ayah mematikan rokoknya dan bersiap hendak pergi. Ia berdalih ingin mencari angin sambil minum kopi. Eko merasa aneh, namun karena sibuk dengan pekerjaannya, ia tak sempat mengikuti ayahnya keluar rumah. Ia hanya menduga bahwa ayahnya mungkin pergi ke warung seperti biasa. Waktu berlalu hingga menjelang tengah malam, tepatnya pukul 11:30 malam, Eko baru menyelesaikan pekerjaannya. Ia pun mulai mencari ayahnya. Biasanya, sang ayah akan nongkrong di warung. Namun saat ia mendatangi warung tersebut, sang ayah tidak ada. Ketika bertanya kepada pemilik warung menyampaikan bahwa sang ayah terlihat berjalan ke arah jalan raya. Eko pun berjalan ke arah yang dimaksud. Di jalan raya, ia sempat bertanya kepada beberapa tukang becak yang biasa mangkal di sana. Para tukang becak menyatakan bahwa mereka melihat Hollis berjalan sendirian. Namun ketika ditanya, beliau hanya diam. Karena hari sudah terlalu malam, Eko memutuskan untuk pulang dan memberitahu ibunya. Ibunya pun menyuruhnya untuk beristirahat, dengan harapan bahwa sang ayah akan kembali esok pagi seperti biasanya. Namun hingga siang keesokan harinya, Hollis tak kunjung kembali. Saat itu, rasa panik mulai muncul. Ibu dan anak itu pun berinisiatif mencari ke rumah para kerabat dan saudara. Sayangnya, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Hollis. Ia tidak muncul dimanapun, dan sejak malam itu, jejaknya benar-benar hilang. Malam itu, sekitar pukul 11, Eko dan ibunya akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan keyakinan bahwa Pak Hollis pasti akan kembali. Karena keyakinan itulah, mereka tidak segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Mereka memilih menunggu hingga pagi, dan jika keesokan harinya Pak Hollis belum juga pulang, barulah mereka akan mencarinya kembali. Sebenarnya, alasan mereka enggan melaporkan hilangnya Pak Hollis kepada pihak berwajib juga berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Dahulu, ketika Pak Hollis sempat menghilang selama beberapa hari, mereka sempat melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Namun hasilnya nihil, sebab beberapa hari kemudian Pak Hollis pulang dengan sendirinya, tanpa ada keterangan yang jelas. Oleh karena itu,
Mereka memilih menunggu. Hari demi hari berlalu, dan memasuki hari kelima sejak Pak Holis menghilang, Eko dan ibunya mulai merasa resah. Mereka akhirnya membuat kesepakatan, apabila hingga malam hari, tepatnya pukul 7 atau 9 malam, Pak Holis belum juga kembali, maka mereka akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Ibunya hanya terdiam, namun keduanya sama-sama menanti dengan cemas. Hingga akhirnya, selepas waktu Isya, sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria yang mengenakan sarung, baju dakwah, serta peci. Ternyata, pria tersebut datang bersama Pak Holis dan dua orang lainnya yang tidak dikenal oleh Eko. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Wari. Ketika melihat wajah Pak Holis, Eko menyadari bahwa kondisi ayahnya tampak berbeda dari biasanya. Lebih segar, tidak seperti biasanya yang sering linglung. Pak Wari ternyata berasal dari wilayah Surabaya bagian utara, sementara rumah Eko berada di kawasan paling timur Surabaya, yang berbatasan langsung dengan Sidoarjo. Pada hari sebelumnya, saat waktu zuhur tiba, Pak Wari berangkat dari rumah untuk menjadi imam di masjid. Saat itu, ia melihat seorang pria tengah duduk sendirian di depan warung yang sudah lama tak digunakan, tepat di seberang masjid. Pria itu adalah Pak Holis. Awalnya, Pak Wari hanya membiarkannya. Namun, saat waktu asar tiba, pria itu masih berada di tempat yang sama. Karena saat itu sedang bulan puasa, Pak Wari kembali tidak menggubrisnya. Barulah menjelang maghrib, ketika masyarakat sekitar mulai bersiap untuk berbuka puasa, Pak Wari kembali melihat Pak Holis duduk di tempat yang sama. Hal itu membuatnya heran dan akhirnya meminta salah satu warga untuk mengajaknya berbuka puasa bersama. Setelah dibawa masuk ke area masjid dan ditanyai mengenai asal-usulnya, Pak Holis hanya menjawab bahwa ia berasal dari Surabaya Timur dan sedang berjalan-jalan. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya tiba di tempat tersebut dengan berjalan kaki, tanpa tujuan jelas, hanya ingin mencari angin segar. Perkataan itu membuat Pak Wari heran, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh. Saat ditawari untuk berbuka, Pak Holis mengaku tidak berpuasa. Meski begitu, ia tetap dipersilakan untuk makan dan minum bersama. Ketika waktu salat tiba, Pak Holis hanya duduk di belakang masjid tanpa turut melaksanakan salat. Hingga selesai tarawih, Pak Wari pun menawarkan tempat untuk menginap, namun Pak Holis memilih tidur di teras masjid. Pagi harinya, setelah sahur dan salat subuh, Pak Wari membangunkan Pak Holis dan kembali mengajaknya ke rumahnya. Namun ajakan itu sempat ditolak. Disinilah, Pak Wari mulai merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan Pak Holis. Ia mulai menyimpulkan bahwa pria tersebut sedang dibayangi oleh sosok tak kasat mata, yang menurutnya adalah makhluk gaib berwujud perempuan dan bersifat jahat, namun memiliki ketertarikan pada Pak Holis. Ketika mendengar penuturan Pak Wari itu, Eko dan ibunya tampak kaget. Terutama ibunya yang hanya tertunduk, seakan menyembunyikan sesuatu. Eko menangkap ekspresi ibunya yang seolah menyimpan rahasia lama. Dalam suasana rumah yang masih ramai oleh tamu, Eko memilih untuk diam. Pak Wari kemudian meminta penjelasan dari ibunda Eko mengenai latar belakang Pak Holis. Saat itulah sang ibu mulai bercerita bahwa di masa mudanya, Pak Holis dan teman-temannya pernah bermain jelangkung. Kala itu, boneka jelangkung yang mereka gunakan sempat dimasuki oleh sosok perempuan yang menyebut dirinya Kiki. Sejak saat itulah, sang ibu menyadari bahwa Pak Holis seringkali menunjukkan perilaku aneh. Bahkan, dari masa pacaran hingga pernikahan, sang ibu sering mendengar Pak Holis menyebut nama Kiki. Namun karena ibunya tidak percaya pada hal-hal mistis, semua itu hanya dianggap angin lalu. Kedatangan Pak Wari dan penjelasannya seolah menjadi jawaban bahwa selama ini memang ada sosok perempuan bernama Kiki yang membayangi kehidupan Pak Holis. Sosok itulah yang kerap mengganggu pikirannya hingga membuatnya sering linglung dan berjalan sendirian tanpa arah. Kembali pada kisah di masjid, ketika Pak Wari akhirnya membawa Pak Holis ke rumahnya, ia menyaksikan perubahan aneh pada wajah pria itu. Raut wajah Pak Holis yang semula biasa-biasa saja tiba-tiba berubah menjadi keriput dan tampak seperti wajah perempuan.
Melihat hal itu, Pak Wari semakin yakin bahwa ada makhluk halus yang merasuki tubuh Pak Holis. Dengan tegas, Pak Wari berusaha mengusir makhluk tersebut dan memaksa agar masuk ke dalam rumahnya. Namun Pak Holis menolak keras, bahkan mulai berteriak dengan suara yang menyerupai suara perempuan. Tindakan itu membuat Pak Wari segera memanggil salah satu anaknya untuk membantu menarik Pak Holis masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil dibawa masuk, Pak Holis langsung dibawa ke kamar mandi dan disiram dengan air dalam jumlah banyak hingga tubuhnya basah kuyup. Usai dari kamar mandi, ia segera diruqyah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Wari. Beberapa jam setelah proses ruqyah dilakukan, tubuh Pak Holis mulai melemah. Menjelang waktu berbuka puasa, gejala yang lebih intens pun muncul. Tubuhnya bergetar hebat, hingga Pak Wari kesulitan untuk menenangkannya. Dalam situasi tersebut, Pak Wari kembali memanggil anaknya agar bisa membantu mengendalikan keadaan. Saat waktu berbuka tiba, Pak Wari kembali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk meruqyah Pak Holis. Getaran di tubuh Pak Holis semakin menjadi-jadi, menjalar ke seluruh tubuhnya dan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, perlahan-lahan tubuhnya kembali tenang dan kehilangan seluruh kekuatannya, hingga tampak benar-benar lemas. Keesokan harinya, barulah kondisi Pak Holis berangsur membaik dan ia bisa diajak berbicara dengan normal. Pada saat itu, Pak Wari pun mengantarkannya pulang dan menjelaskan kepada Eko serta ibunya segala hal yang telah terjadi. Sejak kejadian tersebut, hubungan antara keluarga Eko dan Pak Wari menjadi semakin akrab. Setiap pekan, Eko secara rutin mengajak ayahnya untuk kembali mengunjungi kediaman Pak Wari. Di sana, ayahnya menjalani pengobatan spiritual berupa ruqyah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu mereka pulang setelah selesai. Rutinitas itu terus dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Perlahan tapi pasti, Eko dan ibunya mulai menyadari perubahan besar pada diri Pak Holis. Wajah ayahnya terlihat jauh lebih segar dan hidup. Kebiasaan aneh yang dulu sering dilakukan oleh Pak Holis, seperti pergi dari rumah selama beberapa hari tanpa kabar, tak lagi terjadi. Ia kini lebih tenang, lebih sering berada di rumah, dan mudah diajak berbicara. Tak tampak lagi gangguan atau sikap-sikap linglung yang dulu pernah mengganggu kesehariannya. Puncak kebahagiaan dalam hidup Eko terjadi antara tahun 2017 hingga tahun 2020. Masa-masa itulah menjadi momen yang benar-benar menenteramkan bagi dirinya dan keluarganya. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika pada tahun 2020, mereka menerima kabar duka bahwa Pak Wari telah meninggal dunia. Saat itu, pandemi COVID-19 sedang berada di puncaknya. Kabar wafatnya Pak Wari membuat wajah Pak Holis tampak benar-benar terpukul, seolah kehilangan seorang sahabat sejati. Eko dan ibunya menyadari betul betapa besar pengaruh Pak Wari dalam kehidupan ayahnya. Karena itu, mereka pun berusaha keras untuk menghibur Pak Holis agar tidak larut dalam duka. Mereka juga memahami bahwa Pak Holis pernah mengalami trauma kehilangan sahabat-sahabatnya di masa lalu, sehingga kepergian Pak Wari bukanlah hal yang mudah baginya. Namun sayangnya, karena kondisi pandemi yang masih sangat parah, mereka tak bisa keluar rumah. Mereka pun hanya bisa mendoakan dari kejauhan tanpa bisa mengantar jenazah Pak Wari ke peristirahatan terakhirnya. 3 hari setelah kabar duka itu, kesehatan Pak Holis tiba-tiba menurun drastis. Ia demam tinggi dan dalam waktu singkat kondisinya semakin memburuk, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana, dokter menyatakan bahwa Pak Holis telah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Peristiwa itu membuat Eko merenung dalam-dalam. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi merupakan bagian dari skenario ilahi. Bahwa ketika manusia dengan sengaja mengundang bangsa jin ke dalam hidup mereka, entah melalui permainan seperti jelangkung atau media lainnya, maka mereka seakan membuka pintu bagi gangguan yang lebih besar. Makhluk-makhluk itu menjadi semakin senang, semakin merasa berkuasa, dan akhirnya bisa mengendalikan manusia secara perlahan. Dan pada akhirnya, semua itu dapat berujung pada kehancuran bila tidak segera dihentikan.